Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ibu Pertiwi memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Mataram. Berjumpa kembali di gelaran Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Mataram, kelas on air RRI Mataram. Pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia bersama dengan Pak Syamsul Hakim SPD, salah satu guru dari SMAN 1 Sakra Lombok Timur, yang akan mengajarkan tentang menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan tentunya siaran ini bisa didengarkan langsung di FM 91,4 MHz RRI Bima, dan ada juga di FM 89,3 MHz di relay di RRI Sumbawa, dan tentunya di FM 89,2, 92,7 dan 104,2 MHz dan AM 855 kHz. Dan sekarang kita sudah tersambung bersama dengan Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi. Halo, oke Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Guru, silahkan untuk memulai kelas di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Semoga hari ini Ananda semua dalam keadaan baik, di mana pada hari ini, hari Jumat, tanggal 24 April 2020 bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sakra, yaitu Bapak Sugeng SPD. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada RRI Mataram yang telah memfasilitasi kami di dalam memberikan suatu pembelajaran kepada anak-anak didik kami di sekolah karena situasi dan kondisi seperti ini. Baik anak-anakku semua yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan, kali ini kita akan belajar tentang materi dengan kompetensi dasar menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi sosial budaya ekonomi dan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi kompetensi dasar ini kita terfokus dengan dua materi, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan tokoh-tokoh proklamator Indonesia. Tetapi sebelumnya, alangkah baiknya mari kita berdoa dalam hati. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik anak-anakku semua yang saya hormati, walaupun di siang hari ini situasinya mungkin ada lagi ngantuk dan sebagainya, tetapi belajar harus tetap jalan, dan mudah-mudahan anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat dan semangat ya anak-anak semua ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang kompetensi dasar itu. Yang akan saya sampaikan ini
adalah runtut dari tahun 1945, tetapi di sekitar bulan Agustus. Baik, kita mulai dari tanggal 6 Agustus 1945, itu 2 bom atom dijatuhkan ke 2 kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Nah, ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Lalu kemudian momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Selanjutnya, keesokan harinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI itu berganti nama menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu kemudian 2 hari berikutnya, tepatnya tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta serta Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu dengan Marskal Perosi. Mereka mendengar bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi pada saat itu Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia itu bukan tanggal 16 Agustus, bukan tanggal 17 Agustus, tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, mengingat kondisi ini, pada tanggal 10 Agustus 1945, di Indonesia Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Lalu kemudian Syahrir memberitahukan kepada penyair yang bernama Hairil Anwar tentang dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu. Lalu kemudian Syahrir mengetahui hal tersebut melalui siaran radio luar negeri. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir yang termasuk di dalam golongan muda. Lalu kemudian keesokan harinya, pada tanggal 11 Agustus 1945, Jepang melalui Marskal Perosi di Dalat mengatakan bahwa kepada Soekarno, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Nah, berikutnya tanggal 14 Agustus 1945, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air, Syahrir ini mendesak. Nah, untuk dimaklumi bersama bahwa nanti kita dihadapkan dengan ada 2 golongan di dalam mempersiapkan kemerdekaan ini. Ada golongan tua dan ada golongan muda. Nah, golongan tua ini diketuai tokoh-tokohnya adalah Soekarno dan Hatta. Sementara golongan muda itu tokoh-tokohnya adalah Syahrir dan teman-temannya. Lalu kemudian Syahrir yang termasuk di dalam golongan muda itu mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat itu merupakan tipu busuk Jepang. Karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada sekutu. Nah, demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara golongan tua dengan golongan muda itu, maka terjadilah suatu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini maksudnya adalah golongan muda pada saat itu mengamankan golongan tua ini ke suatu tempat yang disebut yang bernama Rengas Dengklok agar supaya golongan tua ini terhindar dari pengaruh-pengaruh Jepang. Sehingga golongan muda
yang berkeinginan untuk memproklamirkan kemerdekaan secepat mungkin itu bisa terlaksana oleh golongan tua yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lalu kemudian berikutnya detik-detik pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 itu juga berjalan dengan panjang Anda semua. Nah, ini dilakukan tentunya dengan berbagai peristiwa yang tadinya Pak Guru jelaskan itu, yaitu peristiwa Rengas Dengklok, di mana pada malam harinya itu golongan muda ini langsung dibawa ke Jakarta oleh golongan muda, dan lalu kemudian setelah di Jakarta, yaitu tepatnya di Jalan Imam Bonjol, yaitu di rumahnya Laksamana Maida. Nah, disinilah tempat berlangsungnya penyusuran teks proklamasi, yaitu oleh golongan tua dengan golongan muda, di mana pada saat itu yang paling berperan adalah Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan isi teks proklamasi itu sekarang anakku semua? Isi teks proklamasi itu di mana di sana tertera kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain dan seterusnya. Di bawahnya di sana itu ada Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, apa maksudnya tahun 05? Maksudnya di sini adalah ditulis karena ini sesuai dengan tahun Jepang. Tahun Jepang berkuasa di Indonesia, sehingga di dalam rumusan teks proklamasi itu diganti oleh kesepakatan bersama pada saat itu dengan mengganti Jakarta 17 Agustus 1945 dan di bawahnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, ini sekelumit daripada ringkasan materi tentang bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan itu. Nah, anak-anakku semua yang saya hormati dan saya banggakan serta sangat saya harapkan seperti apa atau mungkin kita semua rindu dengan bahasanya atau pidatonya proklamator kita. Sekarang Pak Guru akan memutarkan ini adalah suara asli daripada tokoh proklamasi kemerdekaan kita. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, anak-anakku semua yang saya hormati, dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, dengan demikian terbentuklah pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan dibentuk
kemudian. Nah, setelah itu Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Dinata dan persetujuan dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu di dalam melaksanakan tugasnya oleh sebuah komite nasional. Baik anak-anakku semua yang saya hormati dan saya cintai, itu sekelumit tentang materi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan insya Allah ini tidak begitu lengkap Ananda semua karena keterbatasan waktu dan sebagainya. Insya Allah nanti mudah-mudahan Ananda bisa sharing dengan kami melalui beberapa pertanyaan. Mungkin di sana lebih rinci akan kita perdalam seperti apa sebenarnya atau bagaimana sih sebenarnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, di mana pada saat itu yang sedianya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan di lapangan Isada, tetapi diganti dengan di tempat Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya hari Jumat jam 10 pagi dan bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Nah, sehingga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu di sana sudah tersirat dan tersurat bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baik, anak-anak semua, saya akan memberikan rincian materi tentang tokoh-tokoh proklamator Indonesia. Nah, sekarang siapa-siapa sih sebenarnya yang paling berjasa atau yang menjadi tokoh-tokoh proklamator Indonesia? Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini, jadi saya bacakan, saya berikan gambaran bahwa Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh hebat yang berjuang dalam meraih kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Di mana Insinyur Soekarno atau biasa disebut dengan Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur, dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Nah, jadi hal-hal lain yang berkaitan dengan biografi daripada Insinyur Soekarno ini Ananda bisa mencari di Google di internet, lewat Google Chrome bisa ya. Nah, selanjutnya yang berjasa di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, Dr. Andes Muhammad Hatta ini atau biasa disebut dengan Bung Hatta, ini lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di daerah Bukit Tinggi. Ini berasal dari Sumatera Barat dan meninggalnya tahun 1980. Nah, Bung Hatta ini juga merupakan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan merupakan wakil presiden pertama yang memimpin Indonesia bersama Bung Karno. Nah, kemudian selain itu Bung Hatta juga seorang yang menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan itu bersama dengan Bung Karno untuk mewakili daripada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Mr. Ahmad Subarjo, kemudian berikutnya tokoh proklamator kita adalah Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir ini adalah lahir di Padang, itu di Sumatera Barat. Kemudian beliau adalah seorang politikus keturunan Bugis
dan Perdana Menteri pertama di Indonesia. Itu adalah Sultan Syahrir. Jadi Perdana Menteri pertama di Indonesia pada saat negara kita memakai demokrasi liberal parlementer atau parlementer demokrasi liberal. Ini adalah materi pelajaran kelas 12. Mudah-mudahan anak-anak semua yang kelas 11 bisa naik semua ya dengan hasil yang sangat memuaskan, meskipun pelajarnya seperti ini, tetapi prestasi juga jangan kendor anak-anak semua. Insya Allah nanti Ananda akan dihadapkan dengan materi tentang bagaimana sebenarnya negara kita memakai ada perdana menteri, ada presiden, kemudian ada satu badan yang disebut dengan konstituante, seperti apa itu. Nanti Ananda akan dihadapkan di materi itu di kelas 12. Selanjutnya yaitu tentang Laksamana Maeda. Nah, ini yang menarik Ananda semua. Ini adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kaisar Jepang. Itu di Hindia Belanda. Pada masa Perang Pasifik, yang melanggar perintah sekutu yang melarang para pemimpin Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi Laksamana Maeda menyiapkan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan dan memberikan jaminan keamanan. Nah, ini yang paling penting, di mana pada saat itu Jepang bukan kalah karena Indonesia, tetapi Jepang itu kalah oleh sekutu, itu Amerika. Nah, secara tidak langsung tentara Jepang itu masih utuh di Indonesia. Kenapa? Karena Jepang itu bukan kalah oleh Indonesia, tetapi kalah oleh Amerika. Di mana Laksamana Tadashi Maeda ini menjamin keamanan luar biasa Anda semua. Ini bisa menjamin keamanan dari para tokoh. Tetapi tokoh-tokoh yang mempersiapkan kemerdekaan itu adalah tokoh yang sudah dikenal sebelumnya. Jadi mereka ternyata sudah bertemu di negeri Belanda, di mana seperti Hatta dan Syahrir itu pernah belajar di negeri Belanda. Jadi di sana dia sudah saling mengenal. Lalu kemudian Laksamana Maeda ini juga sudah tahu negaranya lagi hancur di Hiroshima dan Nagasaki itu setelah dibom oleh Amerika Serikat. Baik anak-anak semua, lalu di sini ada tokoh proklamator Indonesia yaitu Fatmawati. Nah, ini Fatmawati ini adalah istri dari Bung Karno. Dan sosok daripada Fatmawati ini adalah sosok istri yang sangat setia kepada Bung Karno, karena selama ini di dalam perjuangan Bung Karno itu selalu menemani Bung Karno dalam suka dan duka perjuangan. Peranannya dalam proklamasi kemerdekaan adalah sebagai penjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Jadi bendera pusaka itu anak-anak semua itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Jadi istrinya presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Nah, lalu kemudian bendera yang sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati pada saat itu yang disebut dengan bendera pusaka. Nah, sekarang tidak bisa dikibarkan lagi karena situasi dan kondisinya yang sudah lapuk anak-anak semua. Jadi yang dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya itu bukan bendera pusaka, tetapi bendera duplikat. Itu yang dikibarkan di Istana Negara. Kemudian bendera pusaka yang dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya
kita berbicara tentang tokoh proklamator kita yang berperan di dalam proklamasi, yaitu Sayuti Malik. Nah, ini Sayuti Malik ini adalah dengan nama Muhammad Ibnu Sayuti atau biasa dikenal dengan Sayuti Malik. Diketahui dalam sejarah sebagai pengketik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau juga merupakan suami dari Suranti Karma. Nah, jadi Trimurti yang bekerja sebagai seorang wartawati dan aktivis perempuan pada zaman pergerakan dan zaman pasca kemerdekaan. Kemudian bagaimana peran beliau dalam membantu berjalannya proklamasi adalah dengan mengetik naskah proklamasi yang disempurnakan dari tulisan tangannya Bung Karno itu, kemudian langsung diketik oleh Sayuti Malik. Nah, kemudian banyak sekali tokoh yang lain yang berperan Anda semua, tetapi karena waktu yang terbatas seperti Soekarni, Kartowirjo, kemudian ada Burhanuddin, Muhammadiyah yang disebut dengan BM-Dia, lalu kemudian ada Yusuf Kunto, lalu Suwiryo, dan selanjutnya Frans Mitro Mendur, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir di sini adalah yang berperan yaitu Wicana, Sudiro, kemudian A.M. Hanafi, ada Malik dan sebagainya. Nah, mohon maaf Anda semua tidak bisa Pak Guru rincikan sampai dengan akhir tokoh-tokoh daripada proklamator kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan mudah-mudahan Pak Guru akan menunggu Ananda untuk kita dialog interaktif, ya kita sharing lah nanti tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan kompetensi dasar 3.7 dengan materi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian dan tokoh-tokoh proklamator Indonesia. Baik Pak Guru, halo. Selamat pagi. Pada kesempatan ini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Guru Syamsul Hakim atas materi yang telah disampaikan. Dan setelah ini untuk teman-teman yang sedang mengikuti gelaran belajar on air di RRI Mataram tentunya di hari ini, setelah satu lagu kita break dulu untuk kelas on air di pagi hari ini. Nanti teman-teman bisa mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak Syamsul Hakim terkait dengan sejarah Indonesia dan juga peristiwa proklamasi yang sudah dijelaskan tentunya oleh Pak Syamsul di hari ini. Bisa bergabung melalui WhatsApp di 081802057000 atau juga bisa langsung telepon di nomor yang sama untuk berkomunikasi dan juga memberikan pertanyaan. Tentunya mungkin masih ada beberapa materi yang belum disampaikan ataupun juga masih belum dipahami oleh beberapa teman-teman yang lain. Mungkin bisa bergabung untuk nanti bertanya ya. Tentunya setelah break satu lagu dari RRI Mataram dan juga untuk seluruh pendengar RRI di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat, baik yang ada di Lombok maupun di Pulau Sumbawa, karena relay ini bisa didengarkan di FM 91,4 MHz RRI Bima dan juga di FM 89,3 MHz. Dan untuk siswa-siswa yang ada di Lombok juga bisa mendengarkan lewat FM 89,2, 92,7 dan 104,2 MHz dan AM 855 kHz. Oke, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Pak Syamsul dan kita dengarkan satu single dari Badi Akmal dengan I Can't Live Without You. Stay tuned. When I take a look through your eyes, there's something that made me change my way.
mengejutkan. Oke, untuk seluruh pendengar RRI dan juga teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan tentunya terkait dengan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Pak Guru Syamsul Hakim di hari ini, langsung saja bisa bertanya dan kita sudah ada penelpon. Halo. Penelpon pertama, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya tentunya di pagi hari ini bisa langsung ya melalui 081802057000. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Oke, halo, selamat pagi. Halo, penanya pertama. Selamat pagi. Oke, kita masih akan mencoba untuk menerima telepon tentunya untuk teman-teman yang ingin bertanya. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu pertanyaan yang pertama dari WhatsApp ya. Tapi sebelumnya kita angkat dulu penelpon pertama yang sudah masuk teleponnya tentunya di pagi hari ini ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, baik, kita bacakan saja pertanyaan pertama ya. Dan untuk Pak Guru yang sedang berada di ujung telepon di pagi hari ini, tentunya untuk siap-siap menerima pertanyaan. Banyak sekali nih antusias dari murid-muridnya di pagi hari ini. Oke, penelpon pertama, halo, selamat pagi. Halo. Halo. Oke, mungkin sudah tersambung. Untuk teman-teman yang sedang mengikuti pelajaran di pagi hari ini, mungkin bisa sambil monitor lewat radio ya, karena untuk live streaming Facebook itu delay. Dan untuk teman-teman silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Penelpon pertama, halo. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Oke, baik, kita bacakan saja pertanyaan untuk di WhatsApp ya. Untuk pertanyaan via WhatsApp tentunya sudah banyak yang bergabung. Yang pertama kita bacakan pertanyaan yang datang dari Wahyu Hidayat, siswa kelas 11 IPS SMA 1 Sakra, Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Guru, terkait dengan penyusunan makalah proklamasi di Rumah Laksamana Maida, bisa tidak dijelaskan bagaimana halang rintangan yang dihadapi ketika peristiwa pembacaan naskah proklamasi tersebut, baik dari kalangan Jepang atau yang lain, dan bagaimana sih caranya informasi merdekanya Indonesia ini bisa tersebar luas ke seluruh kalangan? Itu dia Pak Guru, pertanyaan yang pertama dari Wahyu Hidayat ya. Oke, mungkin untuk dijawab langsung Pak Guru pertanyaan dari Wahyu Hidayat tadi. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan atau semacam sharing ya Ananda semua, terutama Ananda Wahyu Hidayat ya, kelas 11 IPS 2. Semoga kita semua sehat ya Ananda semua. Wahyu Hidayat. Baik, di sini pertanyaannya Wahyu Hidayat tentang bagaimana sebenarnya proses penyusunan daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksamana Maida itu. Tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa sebelum terjadinya pembacaan teks proklamasi itu tentu didahului dengan rentetan peristiwa. Nah, rentetan peristiwa itu yang tentunya bisa menggagalkan daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi satu hal yang paling penting yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana peran daripada Laksamana Maida di sini. Jadi peran daripada Laksamana Maida ini adalah orang Jepang. Laksamana Maida ini di mana pada waktu itu
Laksamana Maida menyiapkan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan, kemudian dan memberikan jaminan keamanan. Tadi saya ulang beberapa kali di dalam penjelasan materi itu, Ananda, Wahyu, bahwa Laksamana Maida ini menjamin keamanan. Ini yang paling penting. Nah, bagaimanapun itu suatu usaha yang kita lakukan, tetapi keamanan itu tidak bisa menjamin. Insya Allah semuanya akan sia-sia. Nah, oleh karena itu, tadi saya ulang beberapa kali, Ananda, bahwa peran daripada Laksamana Maida ini yang sangat penting, yaitu tentang jaminan keamanan. Nah, jadi karena di dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu disusun di rumahnya Laksamana Maida, di mana kita tahu bersama bahwa Laksamana Maida ini adalah angkatan laut Jepang, sehingga gangguan-gangguan dari Jepang itu tidak akan mungkin, insya Allah tidak akan mungkin terjadi, kecuali kalau umpamanya penyusunan teks proklamasi itu dilakukan oleh di rumah Insinyur Soekarno, mungkin bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi penyusunan teks proklamasi itu dilaksanakan di rumah Laksamana Maida ini. Nah, tadi saya menyinggung di awal bahwa Laksamana Maida ini memang ternyata di awal jauh sebelumnya Laksamana Maida ini mempunyai suatu hubungan emosional, artinya sudah sama-sama saling mengenal dengan Insinyur Soekarno dan Soekarni waktu menimba ilmu di negara Belanda. Lalu kemudian itu saja ya mungkin jawaban dari Pak Guru tentang proses daripada penyusunan teks proklamasi itu. Lalu kemudian bagaimana cara menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Jadi pada saat itu tentu tidak sama dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini bisa saja hal-hal yang terjadi di Arab Saudi, di Amerika pada menit ini bisa kita tahu, bisa kita terima langsung. Tetapi pada saat itu karena teknologi informasi masih terbatas. Tentu satu-satunya yang berperan yaitu tentang surat kabar atau dari mulut ke mulut dan lain sebagainya. Baik Pak Guru, oke. Pak Guru? Ya, singkat saja Pak Guru ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain karena masih banyak yang ingin bertanya di pagi hari ini. Oh iya, terima kasih. Jadi itu saja ya, Wahyu Dayat ya, penjelasan dari Pak Guru ya. Oke, terima kasih banyak Pak Guru. Pertanyaan selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bergabung melalui telepon bisa di 081802057000 atau juga bisa langsung WhatsApp di 081802057000 di nomor yang sama. Oke. Dan Pak Guru, pertanyaan selanjutnya nih datang dari SMAN 1 Alas Barat ya, datang dari Ayu Diana. Assalamualaikum Pak Guru, saya mau bertanya, mengapa pembacaan teks proklamasi tidak dilaksanakan di lapangan Ikada yang memang menjadi rencana awal, tapi berpindah ke tempat yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pertanyaan dari penelpon pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana? Indah Rosita Lana di sekolah di SMA Negeri 1 Sakra. Oke, silakan Indah untuk pertanyaannya. Pertanyaannya, iya, silakan Indah. Langsung saja pertanyaannya. Sebelum ke pertanyaan, saya ingin menyampaikan salam rindu saya ke Pak Guru dan Ibu Guru yang di sekolah dan di rumah, dan teman-teman saya. Dan selama belajar di rumah selama hampir sebulan ini, kami belajar online.
kami menyadari bahwa kehadiran sosok guru itu tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Ya, walaupun sekarang teknologi ini semaju apapun, teknologi tidak bisa digantikan oleh kehadiran sosok guru. Oke, terima kasih Indah untuk pertanyaannya. Silahkan Indah. Dan langsung saja ke pertanyaannya. Jelaskan bagaimana peran Mr. Ahmad Subarjo dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, itu aja Indah. Terima kasih banyak Indah. Dan untuk teman-teman yang lain yang ingin bergabung, silakan bisa telepon di 081802057000 untuk mengajukan pertanyaan tentu ya untuk Pak Guru di pagi hari ini. Oke Pak, itu sudah ada 2 pertanyaan ya dari Indah SMAN 1 Sakra dan juga dari Ayu Diana dari SMAN 1 Alas Barat. Masih diingat pertanyaannya Pak Guru? Iya, silakan Pak Guru untuk dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan dari anak didik saya ini di Sumbawa. Apa kabar Sumbawa? Semoga baik-baik saja. Di ujung timur, saudara-saudara kita juga di Bima, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Meskipun kita puasa pada pagi menjelang siang hari ini, tentu kita tidak boleh patah semangat ya, belajar itu harus semangat Anda semua. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Alas Barat ya. Jadi mengapa pembacaan teks proklamasi yang sedianya dibacakan di lapangan Isada tetapi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi begini, memang di dalam pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada saat itu yang sedianya yang sudah direncanakan dibacakan di lapangan Ikada, tetapi pada saat itu situasi di lapangan Ikada itu dijaga ketat oleh tentara Jepang. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa Jepang kalah oleh Amerika. Itu sebabnya tentara Jepang di Indonesia itu masih utuh. Jadi tentara Jepang di Indonesia itu masih utuh. Nah, sehingga untuk menghindari pertumpahan darah pada saat itu, sehingga Insinyur Soekarno memutuskan bahwa membacakan teks proklamasi itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi itu jawaban saya tentang mengapa dialihkan. Memang sebelumnya direncanakan di lapangan Ikada, di lapangan yang luas. Tetapi pada saat itu lapangan Ikada itu tidak kondusif. Di sana banyak tentara Jepang. Nah, untuk menghindari pertumpahan darah dan sebagainya, sehingga dialihkanlah pembacaan teks proklamasi itu di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Itu saja ya jawaban saya dari anakku dari Alas ya. Semoga sehat semua ya di Alas ya. Lalu kemudian ini siswa didik saya ini. Bagaimana peran Ahmad Subarjo ya di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi mohon maaf mungkin Ananda tadi waktu saya menjelaskan itu tidak mendengar atau bagaimana atau baru gabung. Jadi ada beberapa tokoh proklamator memang diantaranya, dan tidak semua saya sebutkan satu persatu karena waktu yang sangat singkat. Jadi saya bacakan hanya sebagian saja. Nah, yang sekarang ini pertanyaan Ananda itu tentang bagaimana peran daripada Mr. Ahmad Subarjo di dalam proklamasi kemerdekaan kita, bahwa Mr. Ahmad Subarjo merupakan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu beliau adalah seorang diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Jadi Ahmad Subarjo itu adalah Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Kalau yang sekarang Menteri Luar Negeri kita kan Ibu Marsudi ya. Lalu kemudian gelarnya itu master. Gelarnya master itu yang Mr. Ahmad Subarjo ini. Nah, kemudian Ahmad Subarjo berperan dalam penyusunan konsep
naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Oke, Nah, itu dia. kemudian, Halo Pak. Halo Pak Guru. Hal-hal yang ya Singkat saja ya Pak Guru ya untuk pertanyaannya. ya, itu saja yang Oh, mungkin ya. yang perlu yang garis bawahnya adalah Yep. beliau adalah Menteri Luar Negeri pertama dan sangat berjasa di dalam penyusunan teks proklamasi itu. Baik. Itu saja ya anakku semua ya. Baik, Iya. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak masih ada. Ini datang juga dari salah satu muridnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru serta teman-teman? Semoga diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nama saya Bayi Indri Astri Maulida. Saya kelas 11 Sosial 2. Saya sekolah di SMAN 1 Sakra Lombok Timur. Baik, saya di sini ingin bertanya. Pertanyaannya itu adalah kenapa rumah Laksamana Tadashi Maeda digunakan untuk kemerdekaan? Kenapa tidak di tempat umum saja supaya masyarakat bisa melihatnya langsung? Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan penelpon selanjutnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Nama saya Hendra Gunawan, asal sekolah SMA Negeri 1 Sakra, kelas IPS 2. Oke, silakan Hendra Gunawan untuk pertanyaannya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada RRI Mataram yang sudah memfasilitasi saya untuk bertanya kepada Bapak Guru kami. Oke, silakan pertanyaannya Hendra. Langsung saja, pertanyaannya begini. Bisa Pak Guru jelaskan mengapa terjadi silang pendapat antara golongan tua dengan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Hendra untuk pertanyaannya. Sudah ada 2 pertanyaan ya Pak Guru ya. Oke, mungkin bisa untuk langsung dijawab Pak Guru pertanyaan. Oke. Oh iya, baik. Terima Oke, kasih banyak. singkat ya Pak Guru ya. Saya akan menjawab dari penelpon pertama ya anakku ya. Mudah-mudahan anakku semua di sana juga sehat ya. Jaga diri baik-baik semua ya anakku. Jadi pertanyaannya kenapa di tempat lain? Kenapa mesti di rumah Laksamana Maida? Jadi terakhir saya garis bawahi bahwa di dalam memutuskan suatu keputusan yang sangat penting, lalu kemudian yang paling penting pada saat itu adalah keamanan. Nah, di mana rumahnya Laksamana Maida ini adalah orang Jepang dan pangkatnya Laksamana Muda. Ini Angkatan Laut. Nah, sehingga inilah dimanfaatkan, dipergunakan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus malamnya, dini hari. Nah, itu saja mungkin ya jawaban Pak Guru. Karena nanti ada pertanyaan yang lain lagi dari temannya. Nah, kemudian ini penelpon yang kedua, anakku saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, alhamdulillah kabar baik anakku semua. Mudah-mudahan Gunawan dan teman-temannya yang lain juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pertanyaannya jelaskan mengapa silang pendapat. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ini kalau bisa kita ibaratkan seperti ada asap, ada api. Jadi tidak mungkin asap itu ada tanpa ada api. Nah, pertanyaannya adalah mengapa terjadi silang pendapat antara golongan tua dengan golongan muda tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Baik, kita lihat dulu apa sih sebenarnya pendapat golongan muda itu. Nah, golongan muda berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia itu harus dilaksanakan sesegera mungkin. Bila perlu besok pagi katanya. Pada tanggal 15 Agustus 1945 itu. Nah, lalu kemudian golongan tua mengatakan bagaimana? Pendapatnya adalah golongan tua itu pada saat itu adalah pelaksanaan kemerdekaan Indonesia tentu dilaksanakan setelah
adanya konfirmasi dari Jepang. Itu jawaban daripada pendapat daripada golongan muda. Nah, silang pendapat ini tentu dipicu oleh tadi penjelasan Pak Guru di awal, yaitu Jepang itu bukan kalah karena Indonesia, tetapi Jepang itu kalah oleh sekutu, yaitu Amerika. Apa kaitannya dengan itu? Kaitannya adalah apabila Jepang kalah oleh Indonesia, otomatis tentara Jepang itu banyak yang terbunuh dan Indonesia juga menguasai. Tetapi di Indonesia pada saat itu hanya vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan itu disebabkan karena kekalahan Jepang oleh sekutu atau Amerika. Nah, timbul pertanyaan sekarang, mana sebenarnya jawaban yang benar? Pendapat yang benar itu mana? Apakah golongan muda dengan golongan tua? Dua-duanya benar pendapat ini. Karena dua pendapat ini adalah punya alasan yang kuat. Apa dasar pemikiran golongan muda ingin memproklamirkan kemerdekaan secepatnya? Karena jauh ke belakang, karena sejarah itu adalah 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi golongan muda itu lihat ke belakang. Portugis pergi, datang Inggris. Inggris pergi, datang Belanda. Belanda pergi, datang Jepang. Jepang pergi, siapa lagi yang datang? Nah, untuk menghindari datangnya bangsa asing lagi, oleh karena itu kita merdeka sesegera mungkin. Itu katanya golongan muda. Benar. Lalu kemudian golongan tua itu mengatakan bahwa kita tunggu saja konfirmasi dari Jepang. Apa alasannya? Alasannya adalah untuk menghindari korban nyawa, pertumpahan darah antara Indonesia dengan Jepang pada saat itu, karena tentara Jepang itu masih utuh di Indonesia. Nah, disinilah kita harus banyak belajar bahwa silang pendapat itu boleh, kepala boleh panas, tetapi hati tetap dingin. Jadi golongan tua, golongan muda tetap menghargai golongan muda dengan berbagai dialog dan sebagainya sehingga terjadi suatu kesepakatan. Nah, oleh karena itu ini yang sangat perlu kita contoh pada masa sekarang ini. Nah, jadi itu penjelasan Pak Guru ya, mengapa terjadi silang pendapat antara golongan tua dengan golongan muda tentang pelaksanaan kemerdekaan Indonesia itu. Karena Jepang bukan karena kalah Indonesia, tetapi kalahnya itu oleh sekutu. Baik, itu saja mungkin jawaban saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Anda semua. Baik, terima kasih banyak Pak Guru atas jawaban dan juga waktunya untuk memberikan materi tentunya di kelas on air pagi hari ini. Dan tentunya pertanyaan terakhir tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita di kelas on air RRI Mataram. Dan kami sekali lagi mohon maaf untuk seluruh teman-teman siswa SMA dari Nusa Tenggara Barat yang bergabung hari ini, yang mungkin pertanyaannya masih belum terjawab. Ada banyak sekali partisipan yang bergabung di WhatsApp, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita akhiri kelas on air RRI Mataram di hari ini. Sampai berjumpa kembali di edisi kelas on air lainnya. Saya Indra yang tugas pamit. See you next time. Have a great day and bye-bye. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya Di Kelas on Air RRI Mataram.